Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Film kali ini diadaptasi dari kisah nyata, seorang legenda balap sepeda dunia, bernama Graham. Dia dikenal memiliki gaya yang unik ketika bersepeda. Dan sepeda yang dia gunakan, dia desain sendiri. Namun di balik kesuksesan tersebut, masa kecilnya tidak menyenangkan. Ketika masih anak-anak, Graham sering menjadi bahan bulian oleh anak lain di sekitarnya. Namun, dia tidak pernah mengadukan tindakan mereka kepada orang tuanya. Walaupun orang tuanya mengetahui, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Suatu ketika, ayahnya membelikan dia sebuah sepeda. Dan dengan sepeda itu, dia bisa melarikan diri, agar tidak menjadi korban buli. Aktivitasnya dengan sepeda berlanjut sampai dia dewasa. Seringkali Graham mengikuti turnamen, dan dia menjuarainya. Namun, hidup tak seindah seperti di cerita film. Dia membuka sebuah toko kecil sepeda, dan menjadi kurir paket, untuk mencukupi kebutuhannya. Suatu ketika, sepeda dari seseorang bernama Douglas Buster rusak. Mau tidak mau, dia menuju ke toko sepeda untuk memperbaikinya. What can I do for you? Di sanalah, dia pertama kali bertemu dengan Graham. Seorang pengunjung lain, sedang menawar harga sepeda. Di sana Graham membuat taruhan. Apabila dia berhasil mengantarkan sepeda ke rumahnya lebih dulu, pembeli itu wajib membelinya, dengan harga yang sudah terpampang. Dan Tuan Douglas, dia menjadi saksi dari pertaruhan tersebut. Memang sungguh nekat bagi Graham. Dia beradu kecepatan dengan sebuah mobil. Namun dia tidak menyerah, dan nekat terus mengayuh sepedanya. Sampai-sampai, si pembeli harus membuatnya jatuh karena merasa kesal. Di lain hari, Graham sedang kerja sampingan, yaitu sebagai kurir paket. Di sana, dia berkenalan dengan seseorang bernama Malky. Yeah, I know who you are. Di antara pesepeda, nama Graham cukup dikenal, karena sering memenangkan turnamen. Mereka sama-sama menyukai sepeda, yang akhirnya membuatnya menjadi teman baik. Dan di sana, Malky pun mengetahui bahwa Graham sering mencoba-coba hal baru dengan sepedanya. Malam harinya, Graham mengajak Malky untuk mencuri suku cadang di gudang rongsokan sepeda. Melihat ada orang yang datang, mereka pun langsung lari dan kembali ke toko miliknya. Dan tiba-tiba, orang itu mengetuk pintu milik Graham. Ternyata dia adalah Tuan Douglas. Tanpa disangka, dia mengantarkan benda-benda yang terjatuh ketika Graham berlari. Tuan Douglas tidak mempermasalahkan hal tersebut. Di sana Graham memberitahukan bahwa dia sedang bereksperimen untuk membuat desain sepeda baru. Break the world 1 hour record. Dia bertujuan ingin memecahkan rekor dunia. Malky dan Tuan Douglas yang mendengarnya pun tampak antusias. Namun untuk mendesain dan membuat sebuah sepeda, dibutuhkan sebuah tempat atau gudang, yang dimana mereka tidak memilikinya. Melihat antusiasme itu, Tuan Douglas meminjamkan gudang miliknya, untuk bereksperimen. This is fantastic. Dan akhirnya, mereka bertiga saling membantu, untuk mencapai tujuan yang sama. Selain membuat sepedanya sendiri, Graham juga menyisihkan waktu untuk melatih fisiknya. Baik di jalan sesungguhnya, maupun di dalam ruangan. Tuan Douglas selalu mendatanginya, untuk memantau perkembangan dari Graham. Tidak hanya itu saja, Graham juga mendapatkan dukungan dari istrinya yang bernama Anne. Dia selalu menemani dan menghiburnya, ketika Graham merasa gusar. Begitu juga dengan Tuan Douglas, yang selalu menasehatinya. Di lain tempat, Malky mulai berkeliling untuk mencari sponsor yang dibutuhkan.
Dia tidak sengaja bertemu dengan Katie, salah seorang teman dari Anne. Malky menceritakan bahwa dia belum mendapatkan satupun sponsor. Katie yang merasa kasihan, memberikan sebuah alamat kenalannya, yang kemungkinan besar mau untuk bekerja sama. Malky langsung mendatangi kantor dari orang tersebut. Dia langsung menjelaskan alasan kedatangannya ke sana. Awalnya orang tersebut tampak tergesa-gesa, yang membuat Malky tidak merasa nyaman. Namun semua pandangan buruk itu berubah, ketika tahu bahwa bos tersebut juga memiliki hobi bersepeda. Rapid employment will get all the publicity. Dan tentu saja, orang itu mau untuk menjadi sponsor tunggal, dari proyek yang akan dikerjakan oleh Graham. Di rumah, Graham masih memikirkan rancangan sepedanya. Dan ketika melihat sebuah mesin cuci yang berputar, dia memiliki sebuah ide gila. Graham membongkar mesin itu, dan mengambil bearing di dalamnya. Alat itu akan dia pasang pada roda sepeda, agar putarannya menjadi lebih cepat. Istrinya tentu saja kaget melihat itu, namun semuanya sudah terjadi. Graham pun akhirnya siap memasang komponen itu pada sepedanya. Setelah beberapa hari, sepeda buatan Graham sudah selesai. Jauh di luar ekspektasi, semua merasa aneh melihat sepeda itu. And off we go. Dia pun mencoba untuk mengendarai sepeda itu di jalan raya. Yang tentu saja, mengganggu pengendara lain. Beberapa hari kemudian, Graham mendatangi Tuan Douglas. Di sana Graham baru mengetahui bahwa Tuan Douglas adalah seorang pendeta. Kedatangannya ke sana adalah untuk memberitahukan bahwa dia sudah siap untuk berangkat. Malky sudah mengatur semua jadwal dan tiket bagi Graham untuk mulai memecahkan rekor dunia. Dan tibalah hari yang dinanti. Dari jauh terlihat Francesco Moser, pemegang rekor sebelumnya. Dia bersama dengan salah seorang petinggi dari Federasi Sepeda Dunia. Orang itu bertugas untuk mengecek standarisasi dari sepeda yang dibawanya. Can I show you something? Di sana Malky memberikan sebuah sepeda, hasil buatan dari pabrik profesional. Dan tentu saja, sepeda itu dibuat berdasarkan desain dari sepeda milik Graham. Malky hanya ingin Graham memakai produk yang berkualitas, daripada sepedanya yang dipakainya sekarang. Akhirnya Graham mulai bersiap. Dia mulai mengayuh sepedanya. Istrinya dan juga Malky terus memberikan dukungan. Putaran demi putaran, sudah dia lewati. Namun hal itu masih belum cukup, untuk memecahkan rekor dunia yang sudah ada. Graham, are you okay? Graham tampak kecewa dengan hasil tersebut. Tak ingin kehilangan kesempatan, dia ingin mencobanya lagi. Di dalam kontrak, dia sudah menyewa tempat tersebut selama 24 jam. Dan dia masih bisa melakukan satu kali lagi, besok pagi harinya. Petinggi Federasi Sepeda Dunia, nampak tidak senang dengan tindakan dari Graham. Dan hal itu, akan menjadi penghambat bagi Graham di kemudian hari. Malam harinya, dia terlalu banyak berpikir dan akhirnya susah untuk tidur. Untung saja, pagi harinya mereka tidak terlambat bangun, dan langsung berangkat. Sesampainya di sirkuit, mereka langsung mempersiapkan semuanya. Petugas pencatat pun juga sudah bersiap. Dan akhirnya, waktu sudah dimulai. Right, you ready? Go! Graham mulai mengayuh sepedanya sekuat tenaga. Pada beberapa lap awal, dia mengalami penurunan waktu. Malky dan istri Graham pun merasa khawatir dengan performanya. Kali ini, dia hanya fokus pada lintasan di depannya.
Dan tidak disangka, kecepatan Graham mulai meningkat. Bahkan, sekarang ini Francesco Moser ikut mendukungnya. Semuanya bersorak untuk menyemangatinya. Dan akhirnya, Graham berhasil memecahkan rekor lintasan sepeda 1 jam. Semuanya berlari untuk menyambutnya. Sungguh suatu keajaiban, sejarah baru tercatat atas namanya. Dan dia mendapatkan uang senilai 4.000 pound sterling, beserta sponsor selama 1 tahun. Terlihat dari raut wajahnya, petinggi Federasi Sepeda Dunia tidak menyukai hal ini. Beberapa hari kemudian, Graham bertemu Pendeta Douglas. Dia mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya selama ini. Namun sayangnya, rekor tersebut tidak bertahan lama. 1 minggu kemudian, seorang juara Olimpiade bernama Chris Boardman memecahkan rekornya. Graham merasa frustasi dengan berita tersebut. Beberapa hari kemudian, Graham mengumumkan bahwa dia ingin mengikuti kejuaraan dunia balap sepeda, kategori sprint 4 km. Dan tentu saja dengan sepeda, dan posisi bersepedanya yang unik. Lawannya kali ini juga adalah Chris Boardman, orang yang memecahkan rekornya. Seperti biasa, Graham mengawali start dengan buruk. Namun, di pertengahan dia mampu menambah kecepatannya. Tidak sampai di situ saja, dia makin melesat, dan akhirnya berhasil menjadi juara dunia. Dan yang lebih mengagetkan adalah, dia juga berhasil memecahkan rekor dunia sprint sepeda, jarak 4 km. Mereka melakukan perayaan atas kemenangan Graham. Sampai-sampai, dia disambut dengan meriah di daerahnya. Semuanya tampak senang, kecuali petinggi dari Federasi Sepeda Dunia tersebut. Mereka akhirnya mencari-cari sebuah aturan yang memberatkan Graham. We have come to the conclusion. Mereka melarang teknik atau cara bersepeda miliknya. Karena dinilai rawan untuk terjatuh, yang bisa mengakibatkan cedera. That's just not true. Tidak cukup di situ saja, mereka terus mencari-cari kesalahan dari sepeda miliknya. Dari ketinggian, sampai dengan panjang dari tempat duduknya pun mereka permasalahkan. Dengan berbagai macam hambatan itu, sama saja dengan menutup karir bersepeda dari Graham. Namun dia masih terus bersepeda, dan mencoba untuk mematuhi aturan yang ada. Semua mata tersorot padanya. Beberapa kali, wasit melihat Graham membungkuk terlalu ke bawah, sehingga dinyatakan pelanggaran. Karena tidak kuat dengan tekanan baik fisik dan psikologi, akhirnya Graham terjatuh. Hal itu makin mengukuhkan keputusan dari petinggi federasi. Graham merasa terpukul. Dia sudah kehilangan segalanya. Dan lagi, ketika berada di suatu bar, dia bertemu dengan kenalan lamanya. See? Hell yes. Ketika masih kecil, dia adalah orang yang dulu sering membulinya. Dan saat ini, orang itu ingin bertindak hal yang sama. Seketika, emosi Graham makin tidak terkontrol. Karirnya sudah hancur. Ditambah dengan kenangan buruk masa lalunya yang muncul kembali, membuat dia tidak kuat lagi memikul beban ini. Come down all this way to see it.
Dia ingin mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri di hutan. Beruntungnya ada seseorang yang melihat dan menyelamatkannya. Istrinya pun kaget mengetahui tindakan dari Graham. Dia sadar bahwa kondisi pikiran Graham sedang tidak baik-baik saja. Namun Graham masih bersikukuh untuk mengatasi masalahnya sendiri. Setelah berpikir lama, dia mencoba untuk kembali bekerja sebagai kurir untuk ikut membantu ekonomi keluarganya. Beberapa hari kemudian, dia tak sengaja mengantarkan paket untuk Pendeta Douglas. Di sana, mereka berbincang sejenak. Pendeta Douglas mengetahui bahwa Graham memendam sesuatu yang berat di pikirannya. Dia menceritakan kisah masa lalunya. Dahulu dia memiliki seorang istri, dan mereka hidup bahagia. Namun istrinya tersebut bunuh diri, karena memendam masalah di pikirannya, dan tak kuat untuk menahannya. Dia tidak ingin hal ini terjadi pada Graham. Oleh karena itu, dia menyarankan Graham untuk berbagi cerita dengan orang yang dia percayai, untuk sedikit meringankan bebannya. Dan akhirnya, dia menceritakan masa kecilnya pada pendeta. Sesampainya di rumah, dia mendapat sebuah paket. Isinya adalah sebuah potongan lintasan, tempat dahulu Graham memecahkan rekor dunia. Barang itu diberikan sebagai penghargaan atas momen bersejarah tersebut. Graham mulai mengingat kembali kenangan indahnya dengan sepeda. Dia mulai terbuka dengan istrinya, dan ingin pergi ke terapis untuk menyembuhkan psikologinya. Graham tidak ingin menyerah dengan hidupnya. Dan ketika melihat sebuah karakter kartun, dia terinspirasi dengan pose tersebut. Dia tampil kembali ke dunia balap sepeda, menggunakan gaya yang baru. Sebuah gaya, seperti superhero yang sedang terbang. Dan kali ini, dia ikut bertanding dalam kejuaraan dunia sprint sepeda. Kepercayaan dirinya sudah kembali. Dan dia siap untuk menantang kembali para pembalap sepeda dunia. Waktu sudah dimulai. Semua orang menyaksikan kejuaraan itu, baik dari televisi maupun radio. Graham mengayuh sepedanya dengan sekuat tenaga. Walaupun begitu, di pertengahan balapan kedudukan masih seimbang. Semua penonton bersorak untuk Graham. Kali ini, Graham sangat berkonsentrasi, dan hanya memikirkan lintasan. Bebannya sudah berkurang. Dia hanya perlu fokus dengan apa yang ada di depannya. Apa yang bisa dia perjuangkan, akan dia lakukan dengan seluruh tenaganya. Dan akhirnya, Graham berhasil menjuarai kejuaraan dunia. Karirnya sempat terpuruk, dan sekarang dia bangkit kembali, kemudian menjadi juara. Semua penonton bersorak atas kemenangan dari Graham. Mereka semua memuji dan menganggapnya sebagai pahlawan. Sekali lagi, Graham berhasil menjadi juara dunia. Selama karirnya, dia 2 kali memecahkan rekor balap sepeda 1 jam dunia, 2 kali rekor pursuit 4 km, dan juara dunia tahun 1993 dan 1995. 7 medali emas berhasil dia peroleh, sebelum akhirnya gaya Superman tersebut dilarang. Dan saat ini, dia bersepeda, hanya untuk kesenangan. Memendam masalah dan menyimpannya rapat-rapat, kadang tidak membuat masalah tersebut hilang begitu saja. Kadangkala, kita harus menceritakannya kepada orang tertentu, supaya beban menjadi lebih ringan.
Semoga penonton sekalian menikmatinya, dan tak lupa bantuannya untuk komen, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film-film berikutnya.